di depan betul. Ketinggalan betul. Nomor piro? Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Iqbal Arif. Di sini mau berbagi ilmu aja terkait untuk materi Enggak apa-apa. Panin kene. Kene yuk. Sudah tahu penyakit darah tinggi itu apa? Pani. Pani. Jadi ketika katakan punya tensi tinggi, itu kalau tekanan darahnya itu lebih dari atau sama dengan 140, untuk yang atasnya, yang tekanan sistol per 90, Nah, tapi yang misalnya saya baru pertama kali periksa kalau tensi, terus tensi saya 140/90, apakah itu pasti darah tinggi, penyakit darah tinggi? Ya betul. Belum tentu ya. Jadi dikatakan kalau punya tensi tinggi atau penyakit darah tinggi atau hipertensi itu kalau misalkan tekanan darahnya itu terus tinggi, ya tidak dipengaruhi oleh kondisi badan, misalkan lagi kecapean, lagi sakit, lagi banyak pikiran, ya lagi mikir utang dan sebagainya, itu beda, ya. Itu karena faktor stres, ya. Karena secara normal tubuh kita tuh kalau kena kecapean, stres, lagi sakit, tensinya cenderung tinggi, itu wajar, ya. Nah, tapi kalau misalkan tubuhnya lagi tidak ada keluhan, sehat-sehat saja, tapi kalau dicek tensi, misalkan kalau ngecek tensinya ternyata 160/90, apakah sudah pasti dikatakan punya hipertensi? Bisa aja dan bisa tidak, ya. Itu harus nanti dicek ulang lagi, ya. Jadi kalau untuk pengukuran di klinik seperti di sini dengan dasar tensi, potensinya 160 baru pertama kali, padahal tulannya cuma apa ya? Gitu, tulang ringan, ya. Itu belum tentu punya tensi tinggi. Pani. Biasanya kan disarankan cek tensi lagi di berikutnya atau di bulan berikutnya. Kalau setiap kali turunan tensinya tinggi terus, kemungkinan sudah punya hipertensi. Ya. Jadi yang hipertensi itu kan maksudnya penyakit kronis. Kronis itu adalah Suaranya Pak Dokter tanpa jelas. tensinya tinggi, makanya disebut penyakit kronis. Gula. Diabetes juga gitu, gula. Penyakit gula juga dia apa? Dia gula darah tubuh akan terus sepanjang tahun. Namanya penyakit kronis. Ning jopo tensi dulu tensi. Nah, di Indonesia ini salah satu tensi terbaik ada usia 40 tahun ke atas, 4 bulan puasa sampai hipertensi, ya gula. Makanya dia jadi apa? Karena apa? Karena kalau darah tinggi atau tensi tinggi yang tidak diobati, tidak dikendalikan, itu dia menyebabkan komplikasi. Komplikasi inilah yang jadi penyebab kematiannya. Jadi tidak secara langsung jadi tensi tinggi itu tidak secara langsung menyebabkan kematian, tapi komplikasinya. Komplikasinya karena apa? Karena tensi tingginya itu tidak dikendalikan. Karena jadi tensinya tinggi terus komplikasi, ya. Dan sering kali orang yang tensi tinggi itu sering seperti gejala, ya. Tahunya ya waktu dicek tensinya tinggi terus padahal tidak ada gejala. Memang seperti itu. Itu adalah kondisi penyakit pada saat awal, masih awal-awal tensi tinggi biasanya tidak ada gejala. Lalu nanti ketika sudah bertahun-tahun, sudah 10 tahun, 5 tahun atau mungkin 15 tahun, ya, tidak diobati, tidak dikontrol, tidak mengubah pola hidup, ya, itu nanti dia memunculkan komplikasi. Karena kalau tensi tinggi terus-terusan dia malah rusak. Rusaknya gimana? Dari kaki, dari otak, mata, dari paru jantung, ya, di ginjal, ya, sampai ke kaki juga. Kaki rusaknya apa? Rusaknya adalah itu
gangguan aliran darah di kaki. Jadi kalau ada beberapa orang itu kakinya sering ya sakit atau mungkin sering kesemutan ya. Itu karena aliran darahnya di sini kurang lancar. Potensi tinggi aliran darahnya bisa kurang lancar. Kenapa? Mungkin ada yang tahu betul. Kenapa tensi tinggi kok malah aliran darahnya biasanya kurang lancar? Padahal ibaratnya itu kalau pompa, kalau aliran darah tubuhnya lancar kan guys. Nah, tapi kalau ada manusia, kalau tensi tinggi terus-terusan aliran darahnya kok tidak lancar? Kenapa? Mungkin ada yang tahu? Oke, jadi penyebabnya itu adalah pertama karena masalah waktu. Jadi tensinya tinggi terus-terusan selama mungkin 5 tahun, 10 tahun ya. Pembuluh darah kita, urat kita itu ya, dia memang elastis gitu. Tapi tidak kalau misalkan apa istilahnya kena tekanan darah yang berlebihan selama berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun ya, selama 5 tahun terus saat tensinya tinggi terus ya, itu dia nanti pembuluh darah kita ya, urat-urat kita itu dia nanti cenderung akan keras gitu. Keras, kemudian dia nanti mulai ada sumbatan-sumbatan gitu karena tekanan darahnya tinggi terus-terusan ya. Jadi tekanan darah tinggi terus-terusan itu dia lama-lama merusak pembuluh darah ya. Kalau pembuluh darahnya mulai rusak, mulai menyempit, kaku ya, itu efeknya akan memperparah badannya tinggi lagi ya. Kemudian juga muncul komplikasinya itu tadi rasiota yang nanti bisa stroke ya, stroke sumbatan kalau dengan serangga ya. Itu saya disitu masuk rumah sakit katanya dulu itu berarti kemungkinan karena tensinya tinggi pembuluh darah di otak itu sudah kaku sampai menyempit terus akhirnya terjadi sumbatan, makanya terjadi stroke ya. Atau mungkin stroke-nya karena perdarahan, jadi pembuluh darah otak itu pecah, jadi bisa ya karena pembuluh darah itu sudah kaku terus ada potensi tensi tiba-tiba naik misalnya dari biasanya 170 naik dari 200 ya, makanya nanti darahnya pembuluh darahnya akan pecah ya, karena sudah kaku. Nah, untuk risikonya biasanya ini paling sering ya. Versi yang pertama biasanya jenis kelamin. Untuk laki-laki biasanya lebih rentan mengalami tensi tinggi. Kemudian dari usia itu kan karena faktor perumahan ya. Jadi tubuh kita tuh lama-lama memang secara alami itu akan mulai kondisinya menurun ya. Terus istilahnya apa? Karena faktor usia misalkan di lutut ya sering sakit ya karena olinya kurang ya. Kemudian kulit jadi krisut. Pembuluh darah itu juga sama, karena dia tidak stabil ya. Karena faktor usia, makanya tensinya cenderung tinggi atau orang-orang yang di atas 50 tahun, di atas 60 tahun ya. Terus ada ini salah satu juga merokok ya. Merokok itu tidak mesti harus lutut gitu enggak. Yang orang yang terkena paparan asap rokok itu juga bisa jadi faktor risiko kena tensi tinggi. Karena di rumah ada yang merokok, yang orang yang stres juga itu berisiko mengalami tensi tinggi karena belum tubuh dari asap rokok. Kemudian dari kolesterol juga, kolesterolnya sangat tinggi. Ya, kalau kolesterol tinggi itu efeknya adalah ya, di pembuluh darah itu dia akan terjadi timbunan ya. Ibarat itu kayak pipa ya, pipa itu lama-lama bergerak. Tahu ya kalau dengan apa? 4 hari tak duwe pipa janjane kan tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Iki sampai semene kan jaluk obat. Kalau penyebab itu kan karena kadar karbon di airnya tinggi ya. Tapi kalau pada manusia itu karena kadar kolesterolnya tinggi. Ya, dia akan seperti mengerang gitu ya. Mau sih lihat karena ini sebab tiap kali kurang juga sebenarnya. Itu dia lama-lama pakai nomor Nah, ini kan bisa nanti dia bisa jadi itu nomor sore ini lah ini rangga ada. kalau di jantung biasanya serangan jantung Tapi tak minum obat memang serasa. dan namanya penyakit itu penyakit Kalau tak minum obat hitam gitu. dengan stabil, apa nih? Karena samuran itu nanti kita biasanya efeknya ke ginjal juga. Sabar. Ini sasi ini sampai tanggal itu 8.
bukan bagus masuk seperti yang orang itu karena senang memang repot Izin saya lanjutkan ya. Ibu, saya dari sini lapor itu. Ya, selain faktor risiko tadi, ya kalau misalkan orang punya diabetes, punya gula darah tinggi, ya, dia juga berisiko kena tensi tinggi. Karena kalau gula darah tinggi terus-terusan, ya, istilahnya darah kita itu banyak gula nih. Gula yang terlalu tinggi, dia lama-lama maraknya itu pembuluh darah juga rusak. Semua yang berlebihan itu akan merusak. Itu apa, prinsip utamanya seperti itu di semua hal di kehidupan ya. Makan terlalu banyak ya, tidak baik itu minum obat terlalu banyak ya, makan juga dosa ya, itu juga dia akan merusak ya. Kemudian berat badan berlebih ini berhubungan dengan lemak ya, lemak tubuh ya. Terus pola hidupnya kurang fit ya, kalau orang yang tahun zaman dulu kan sering sawah ya, aman redus gitu ya. Nah kalau yang sekarang itu cenderung orang-orang itu kerjanya kantoran atau di pabrik, jadi cuma duduk ya, kurang aktivitas, kurang gerak, itu dia juga pengaruh ya. Terus juga karena faktor psikososial itu maksudnya karena ya itu apa, lingkungan ya, lingkungan dan pikiran ya, seperti di apa, sering banyak yang menyebabkan stres, sebagainya. Logar ambilan besok dari kita. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk hipertensi itu sering kali kan jarang ya. Jadi tahu-tahu cek tensinya goreng gitu ya. Tidak mesti di orang usia apa? Tidak mesti di orang usia yang sudah sepuh ya. Bisa jadi usia 30 tahun itu sudah punya tensi tinggi. Ya. Karena apa? Karena tensi tinggi itu juga dipengaruhi oleh faktor keturunan, ya, faktor pola makan, ya, terus juga faktor perokok tadi. Misalkan dari kecil dari SMA itu udah bergulus ya. Terus apa? Karena bawaan juga, ya, ada kasus yang jarang, ya. Itu ada memang kamu usia muda itu sudah kena tensi tinggi, ya. Itu karena faktor bawaan. Ya, gejalanya paling sering biasanya kalau tensinya apa? Tinggi, ya. Biasanya sering pusing ya, kadang berdebar-debar. Kalau sudah ada rasa sakit di dada, itu biasanya sudah ada tanda-tanda komplikasi ya. Terus pembuluh kabel juga biasanya sudah ada komplikasi karena pembuluh darah di mata itu rusak ya. Kemudian mudah lelah ya, mudah lelah itu juga salah satu tanda hipertensi ya. Itu apa biasanya ya, kalau punya tensi tinggi, terus apa, bahkan malah retik darah, ternyata darahnya itu kurang, anemia, kurang darah. Biasanya komplikasi sudah ke ginjal, ya. Karena kalau orang punya sakit ginjal itu biasanya bakal capek, bengkak di kaki. Jadi melanjutkan ya Bapak Ibu. Sekarang kita
belakang sudah bisa mendengar suara saya belum? Ada ya? Luar jauh tadi saya lihat-lihat di sini. Kesannya kurang sopan ini. Nunggu absen daftar jalur organisasi daftar ono bisa langsung bisa langsung sehat ya, tapi punya sensitivity itu sebenarnya dari beberapa rutin sebelumnya. Dan juga tensi tinggi ini dia biasanya karena paling besar itu pengaruhnya karena faktor paling berat, banyak makan berlainan ya, sering makan yang masin-masin, terus banyak makanan yang manis-manis seperti itu. Nah itu sebenarnya juga harus tahu tanda bahaya kalau punya tensi tinggi, terutama kalau di sini gak ada riwayat tensi tinggi semua. Ya sebagian besar punya gitu ya. Nah, makanya memang perlu penting ya tahu untuk tanda bahaya tensi tinggi ini. Tanda bahayanya ini adalah tanda bahaya ketika terjadi komunikasi yang nomor tiba-tiba. Yang pertama, dengan kalau tensi dari 180 per 110 itu dengan harus segera konsultasi ke dokter ya. Apakah ada sesuatu yang menyebabkan tensinya ini tinggi ya. Terutama kalau tensinya dibiarkan terus tinggi seperti ini, itu nanti takutnya itu muncul komplikasi ya, bisa stroke, bisa serangan jantung ya, bisa kakinya itu bisa tiba-tiba sakit, namanya penyakit pembuluh darah di kaki itu biasanya berbeda sakit terus nggak terasa terus juga kakinya itu cepet biasanya. Puncaknya itu cuma sebelah biasanya. Misalkan yang di top gitu, itu biasanya karena pembuluh darahnya itu tiba-tiba tersumbat. Nah ini salah satu yang penting jadi kepala dan badan disertai muntah. Ini pengaruhnya mana? Ini pengaruhnya paling sering itu adalah stroke perdarahan di kepala. Jadi pembuluh darah di otak itu bocor. Biasanya gejalanya awalnya itu kepala itu berubah sakit, muntah-muntah, terus diajak omongan itu jadi langsung. Sudah dibawa periksa ke IGD. Takutnya itu ada gejala pembuluh darah otak pecah. Ya, kemungkinan yang lain juga karena tensi tinggi, tensinya yang tinggi banget, tapi pembuluh darah otaknya belum pecah ya. Gimana Pak? Karena tensinya terlalu tinggi itu tadi, sebenarnya juga bisa seperti itu. Sebaiknya segera diperiksa ke IGD kalau itu. Terus pandangan matanya tiba-tiba kabur. Kepalanya bersih, bersih kabur, dan kelihatan padahal baru 5 menit yang lalu habis baca. Sebaiknya dibawa periksa juga. Takutnya tensinya tinggi. Ya, kemudian tiba-tiba bicara kilo ya, jangan sakit, tangan sama kaki itu tiba-tiba kakunya itu sebelah kanan jadi yang di itu gejala stroke biasanya. Dan kalau seperti ini biasanya stroke yang sebelah. Kalau stroke yang pembuluh darah setengah di otak itu sebenarnya biasanya ya tadi dari kepala, otak, terus nggak sadar itu biasanya pembuluh darah otaknya pecah. Kalau yang tiba-tiba kilo, tiba-tiba lemas, tangan atau kakinya itu biasanya karena senjata. Terus bisa juga tadi dada atau tiba-tiba dadanya sesak banget ya. Padahal sebelum-sebelumnya kita kan seperti biasa, sebelumnya aku lagi masak banyak lagi kerja gitu, tapi ternyata merasa sakit, kerja gitu ya. Itu pengaruhnya, ini biasanya karena serangan jantung. Yang kedua karena adalah kesel jantung. Jantungnya itu semuanya tidak bagus dibanding bagaimana kita mengatur pola hidup sehat dengan jalan dengan kalau kita memiliki hipertensi atau darah tinggi, karena kan itu salah satu akar masalahnya dari darah tinggi itu adalah pola hidup, usia, dan keturunan. Kalau tiga yang paling utama, dan akar yang paling utama dia paling mudah untuk paling mudah untuk dibenahi, paling mudah untuk diatur itu adalah pola hidup. Soalnya kalau kita punya riwayat keturunan, tidak mungkin kita mau ganti bapak, mungkin kita mau ganti ibu. Bisa. Oke, ini kalau singkatannya namanya tos. Ya, berat sendiri. Yang pertama batasi garam. Jadi itu jelas. Garam itu sumbernya dari mana? Pertama garam kapur, kedua dari penyedap rasa,
kaldu jamur itu itu mengandung garam. Jadi satu jenis ya. Penyedap rasa atau garam itu dia tidak boleh banyaknya. Kasih. Nah, batasnya berapa nanti ada. Kemudian yang kedua adalah menjaga berat badan, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, faktor risikonya adalah pertama berat badan yang tinggi. Itu saya harus menjaga berat badan. Ya, paling tidak itu jangan sampai berat badannya bertambah. Syukur-syukur bisa berkurang, itu alhamdulillah ya. Paling tidak jangan sampai nambah berat badannya. Kemudian yang kedua, ketika atur pola makan, nanti ada di belakang sama-sama. Kemudian olahraga teratur, ya, meskipun sudah sepuh, sudah usia 60 tahun, bukan berarti tubuh itu tidak perlu olahraga. Tapi olahraganya seperti apa? Apa mungkin bapak usia 65 tahun disuruh bang-bang? Mungkin, ya. Kesana gitu, boleh semua ya. Nah, nanti ada olahraga tersendiri gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau misalkan masih merokok, itu berhenti merokok. Yang pertama itu sekarang dan atur pola makan, ya. Sekarang itu paling banyak ya masalahnya kalau punya riwayat darah tinggi itu kurang dari 1 sendok teh per hari, ya. Jadi kurang dari 1 sendok teh per hari itu termasuk apa garam dapur, penyedap rasa, bumbu mie instan itu banyak garamnya juga gitu, ya. Jadi kurang dari 1 sendok teh per hari. Atau kalau misalnya ditimbang itu biasanya kurang dari 2 gram, ya. Terus menghindari makanan-makanan yang cepat saji. Cepat saji itu namanya mie-instan, ya. Terus apa? Makanan-makanan yang jajan-jajan pinggir jalan itu kan cepat saji juga. Itu juga sama bukan berarti tidak boleh. Hanya ayam buat apa? Toh ingin aja, jangan terus sekali tambah lagi. Bagus ya. Kemudian gula juga harus dibatasi karena apa? Karena kalau sudah punya riwayat darah tinggi, ya itu nanti juga berisiko gula darahnya tinggi. Karena dua penyakit itu dia sama-sama penyakit namanya kalau bahasa medis itu penyakit metabolik. Jadi satu penyakit itu bisa menjadi faktor risiko penyakit lain. Karena kalau sudah punya darah tinggi bisa kena gula, bisa punya gula, bisa kena darah tinggi, bisa juga. Punya kolesterol tinggi terus bisa jadi gula, bisa juga. Misalkan badannya cuma gemuk gitu, banget, cuma itu nanti bisa jadi gula, bisa jadi tinggi, bisa kolesterol tinggi. Jadi memang satu penyakit itu mengalami penyakit lainnya. Untuk konsumsi gula, batasnya kurang dari 4 sendok makan. Gula pemanis buatan, ya, gula manis, ya. Itu batasnya kurang dari 4 sendok makan per hari. Atau misalkan pakai timbangan gram itu maksimal 50 gram. 50 gram. Nah, beli minuman rasa gitu, dan lihat ini gulanya berapa gram. Nanti kelihatan gram. Pertama untuk itu kalau punya cucu atau anak, ya, tentunya saya biasanya awas marimas apa gitu ya, diawasi ya itu namanya berapa gram gitu. Karena kalau anak-anak juga kalau kebanyakan makan manis juga banyak. Kan sekarang itu pasti kalau anak-anak juga jadi garam. Ya itu karena faktor risikonya terlalu sering jajan manis, ya, minum manis, jajannya es manis, es kopi, jajannya terus-terusan, ya, tidak mau minum air putih. Nah, itu nanti urusannya lebih besar. Terus kemudian untuk apa? Untuk makanan yang goreng-gorengan, ya, yang berlemak, yang minyaknya banyak kayak apa? Bakwan, ya. Sebenarnya itu juga dibatasi maksimal itu setara kurang dari 5 sendok makan, ya. Terus kemudian apa? Bagusnya itu pakai apa? Minyak ikan, gitu. Apa? Makan ikan, gitu. Makan ikan seperti yang bapak kan lele, ya, itu tidak apa-apa, ya, masih boleh. Cuman ya kalau gorengnya minyaknya sandal banyak, atau mungkin dibuat apa? Pepes atau yang direbus, gitu. Atau dimasak saja masalah, gitu. Kemudian makan buah-buahan dan sayur itu jelas ya. Jadi apa? Paling tidak itu setiap apa? Setiap porsi makan itu harus ada sayur-sayurnya, ya. Sayur-sayurnya, paling tidak makan buah juga, ya. Buah kan gampang ya. Mangga, jeruk, apel, pisang, itu tidak apa, ya. Tapi disesuaikan ya dengan apa? Sakitnya jenengan, ya. Kalau misalkan punya sakit gula, ada buah-buahan yang harus dihindari.
kalau minyak gula yang dihindari itu adalah buah-buahan yang terlalu manis, ya seperti kelengkeng, durian, ya semangka, dan sebagainya. Boleh tapi paling cuma satu potong. Tomat yang manis, yang makan manis banget ya. Itu boleh tapi paling cuma satu potong tombol pengen. Bukan berarti terus enggak sedikit tak boleh. Ya boleh tapi tombol pengen masa kita hidup terus menjadi tadi tidak mau makan bisa makan kurang. Intensi dereng tuh. Kurang ya. Oh sudah. Kan boleh paling satu potong gitu mungkin tombol pengen. Terus misalkan dengan punya riwayat sakit ginjal, ternyata waktu ketemu sama dokter spesialisnya, dia, oh ini ginjalnya ini masalah ini, berarti buah-buahan yang dihindari itu adalah yang paling utama pisang, boleh dihindari. Kalau punya dari riwayat ginjalnya bermasalah, ya kalau bisa darah itu kreatinnya tinggi, ya itu pisang itu dihindari. Makan buahnya yang aman aja, jadi yang sama itu makan melon masih boleh. Ini tadi ya istilahnya ya, untuk gula maksimal 50 gram, nah garam itu apa 2 gram, 2 gram apa 2000 miligram, kurang dari 1,5. Sumber gula itu bisa dari situ. Madu tapi madu yang itu bukan madu asli, madu yang kemasan. Mungkin ya madu rasa PC itu kemudian juga gulanya siapa? Terus kemudian selai nanas dan sebagainya. Apa? Nah gula ini termasuk juga sumber karbohidrat ya. Karbohidrat itu dari makanan pokok ya. Makanan pokok itu nasi, ya. Terus apa lagi? Selain nasi makanan pokok kita apa? Jagung, menang, kelor, obong, terus apa? Umbi-umbian, saus atau apa ya? Termasuk makanan pokok ya. Dia itu satu kategori dengan gula. Karena kalau makanan pokok itu nanti gula juga. Jadi kalau misalkan makan pagi sudah makan, kalau misalkan telur rebus, pagi sudah makan telur rebus, ya jangan kok nanti jam 10, jam 9 makan telur rebus lagi. Itu sama-sama makan berat. Jadi kemudian itu yang tidak mengandung karbohidrat, yang tidak mengandung gula. Makanya sekali mungkin buah-buahan itu tidak apa misalnya pun apa misalnya siang tidak makan nasi, sorenya memilih apa memilih kalau sore itu tidak disarankan ya. Tergantung lebih minum. Jadi kalau daun itu pasti apa? Kan saya daunnya, kalau daun saya. Aku punya itu untuk di nasi ya. Ya seperti nasi daunnya. Daunnya malah bagus. Ini ya. Ini kalau itu yang tidak boleh banyak ya. Terus yang sumber garam ya, sumber garam selain dari garam dapur, selain dari penyedap rasa, ya, itu bisa juga dari tadi instan ya, instan kan budaya itu banyak garamnya ya. Terus kecap juga, kecap itu kadang mengandung garam. Jadi nanti harus dilihat ya, garamnya itu berapa. Ikan asin budaya itu juga. Kalau sumber lemak ya, terus apa? Tetelan sapi, tetelan kambing yang gitu kan kadang-kadang juga, ya. Terus daging sapi yang digoreng itu akan dia banyak lemaknya. Jadi kalau lemak itu maksimal 5 jam makan, maksimal lemak. Contoh makanan yang pertama kalau sudah punya bulan ya. Kalau yang ini itu seperti kalau mereka itu yang apa? Yang jualannya pakai satu atau dua dulu itu dibatasi ya jangan sering-sering jangan banyak ya. Kemudian sebuah ikan asin, telur asin, telur bebek itu
ya, karena di akhir dia dihindari. Kecuali kalau telur bebek itu langsung diolah, jadi bukannya dibuat asin gitu. Telur bebek benar-benar telur bebek asin bukan yang asin gitu, digoreng dimakan itu nggak apa-apa. Sama yang telur bebek yang asin ya. Oh iya, soalnya asin, jadi kalorinya banyak banget itu. Kalau yang telur bebek yang murni telur bebek tak tidak diolah asin itu nggak apa-apa. Sama seperti saya. Terus apa? Tapi dihindari yang kuningnya ya, kuningnya kan yang putihnya. Terus cenderung margarin pinggang. Terasi itu juga bahannya cenderung banyak. Jadi kalau makan sambal terasi atau malah pakai terasi tidak dibatasi. Biasanya rencananya apa mas ada olahan sambal terasi kalau ada dengan makna nah, ini aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu berbeda dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Kegiatan kita sehari-hari seperti mungkin menyapu, masak atau apa saja. Jadi tidak termasuk dengan olahraga. Ya, beda. Ya. Jadi olahraga itu adalah apa aktivitasnya itu dia terukur ya. Kemudian teratur ya. Ada durasinya ya. Ada pola gerakannya gitu. Jadi misalkan jalan kaki itu kan dia gerakannya teratur ya, gerakannya seperti itu terus dengan pola dan gerakan yang sama ya. Atau apa bersepeda gitu. Paling tidak itu sekitar setengah jam ya. Jadi kalau idealnya itu memang 5 sampai 7 hari per minggu, tapi paling tidak minimal itu sekitar seminggu 3 kali. Paling tidak seminggu 3 kali. Untuk sebelumnya apa? Yang sudah lanjut usia sudah 9 tahun, 60 tahun, 7 tahun ya. Paling dapat ya itu paling kalau apa besar enam enggak apa pun berenang makanya kalau di orang ya sudah cukup berenang ya. Tapi juga harus dilihat kondisi tubuh ya. Misalkan sudah ada pengaturan sendiri ya. Lututnya itu sudah sampai sakitan ya. Menghindari itu yang seperti jalan-jalan hari ini dengan kita jalan kita lari memberi beban pada sendiri juga itu tidak beban di olahraga itu mari kita bersepeda atau paling apa seperti apa model juga itu yang apa senang lantai gitu apa yang apa cuma di tempat itu jadi disesuaikan dengan kondisi ya, tidak bisa dipukul rata, setiap orang beda-beda. Ya, kono ora bulang. Tujuan meditasi itu ya tadi masalah yang bertanya. Kalau untuk kita aktivitas fisik ya itu penggunaan dia mengurangi gula darah tinggi karena dengan kita aktivitas fisik atau olahraga ini gula darah di tubuh kita itu akan terpakai. Jadi tidak mubazir. Jadi kalau kita misalkan cuma seharian itu apa yang kita makan nanti gula itu akan mubazir pakai. Dari gula dan lemak itu juga bagus. Jadi apa? Pakai sama kalau mubazir kan dia dibentuk tubuh dia makanya berat-beratnya terus naik. Karena juga ini memang dari stres karena dengan kita melakukan olahraga gitu aliran darah di otak itu cenderung lancar ya. Makanya nanti istilahnya pikiran itu cenderung enteng gitu, tidak stres. Jadi rangkuman beberapa tes mengontrol darah tinggi ya. Yang pertama itu adalah rutin cek dari sini, yang kedua konsultasi dengan dokter ya. Ini bagusnya gimana, apa yang bisa kita lakukan, kebiasaan kita nggak begitu ya. Terus kemudian hati-hati menggunakan obat ya. Terutama misalkan herbal gitu, boleh, tapi harus hati ya. Bukan berarti kita telan mentah-mentah apa yang dijual di produknya. Tidak boleh kita telan mentah-mentah ya, tapi kita juga harus mengkritisi ini benar enggak. Coba bisa konsultasi ke dokter atau mungkin konsultasi boleh minum kuliner, boleh minum ya. Obat herbal itu apa pada dasarnya itu
memang ada beberapa yang bermanfaat gitu ya, tapi kan juga itu apa? Banyak yang tanda kutip beredar tanpa izin. Yang beredar tanpa izin ini yang harus hati-hati ya, karena kita tidak tahu apa yang di dalamnya. Kalau sewu, karena kalau itu banyak orang jual jamu untuk minum. Kadang jamunya itu dicampuri dengan obat-obatan seperti methanol ya. Memang enak dia terlindungi hilang, tapi kalau jangka panjang dexamethasone itu ya banyak itu dia maraknya bisa tinggi, maraknya juga tinggi, maraknya berat-berat gitu ya. Jadi tahu-tahu kalau sekali nggak sampai-sampai tapi kok tiba-tiba nopo tiba-tiba livernya bermasalah, tiba-tiba bermasalah ya. Nah, itu biasanya sering ditanyakan juga sama dokter yang apa sering minum jamu-jamu enggak, apalagi kalau punya riwayat sakit lambung. Karena obat-obatan yang tadi obat pelindung ya yang dioperasikan ke obat itu efeknya itu biasa tensi tinggi, gula darah tinggi, berat badan naik, sama dia mengiritasi lambung. Lambungnya itu jadi apa? Jadi gampang sakit. Karena beberapa orang tiba-tiba bocor pernah jadi hati-hati ya. Kalau obat yang ada izinnya itu misalnya ya apa, tapi jangan mengesampingkan obatnya dari obat itu sebagai tambahan saja. Pastikan itu ya bisa dianggap di rumah, jangan baca. Target tekanan darah yang bagus juga berapa ya? Paling tidak itu, idealnya tekanan darah itu kurang dari 140/90. Nah kalau misalkan usianya masih kurang dari 65 tahun, idealnya ya kurang dari 130/90. Nah itu tadi ada kata-kata jika dapat ditoleransi ya. Karena apa? Karena pada beberapa orang kalau tensinya terlalu rendah salah generasi, salah cocok gitu ya. Jadi itu nanti disesuaikan dengan kondisi orang juga. Tapi pada dasarnya targetnya kalau untuk usia kurang dari 65 tahun kalau bisa itu kurang dari 130/80. Kalau usianya sudah lebih dari 65 tahun itu targetnya kurang dari 140/90 jika bisa ditoleransi. Karena kalau kadang coba tensi saya ini misalkan usianya 65 tahun, usianya 10 tahun, ini tensi saya katanya 130/80, tapi kok saya jadi sering pusing ya, sering lihat ya. Berarti tidak dapat menoleransi tensi serendah itu. Jadi mungkin tensinya bapaknya di 140/90 gitu. Masih sama kan tuh, wajarnya adalah itu bisa ditoleransi. Jadi atau mungkin konsul yang sama sekali berapa. Tapi juga itu hati-hati ya, teman-teman pusing lainnya itu karena tensinya ternyata tinggi banget 200 itu berarti karena tensi tinggi ya, bukan karena tensi kurang itu nggak ada. Jadi targetnya itu biasanya tercapai dalam 6 bulan. Kemudian ini saya ada tebak-tebakan sedikit ya. Nah seringkali ditanyakan ke dokter, minum obat hipertensi terus-terusan itu dapat merusak ginjal, mitos atau fakta? Mitos atau fakta Bapak Ibu? Mitos ya. Nah, alhamdulillah di sini sudah pada semua ya. Alhamdulillah ya. Karena masih ada saya tanya beberapa nih tanya kalau minum obat yang terus kenapa enggak? Ginjalnya rusak ya. Justru malah kalau lebih berbahaya kalau dengan biarkan tensinya tinggi terus daripada kalau dengan minum obat tensi. Karena obat tensi itu ada yang dia sifatnya melindungi ginjal. Misalnya kayak apa? Aptopril, kandisatan, dexinopril, itu sebenarnya apa dia melindungi ginjal. Dia menurunkan tensi sekaligus melindungi ginjal. Ya? Apa itu? Itu biasanya karena mungkin pengaruh tulang tadi, apakah badannya sedang sakit, lagi banyak pikiran, dikurangi istirahat ya, berjabung dari misalkan rumah sakit, ya, jabungnya dari cita itu jauh ya, sampai itu tensinya belum tinggi mah, ya, bukan ya. Jadi faktornya banyak ya, sebenarnya nanti konsultasi awal, misalkan nanti tidak capek, tidak stres, tidak ada keluhan sakit, tapi kok tensinya tinggi terus, berarti kemungkinan itu obatnya terus. Kemudian saya dapat tanya berapa batas jumlah konsumsi dalam sehari? Ini angkat tangan.
maksimal garam sehari berapa? Sekarang berapa gram? 2 gram ya? 50 gram itu gula? Gula masih bermakan gitu ya. Kalau garam itu 1 sendok teh ya, atau setara 2 gram. Nah, ini ya, ini ada satu pertanyaan lagi yang cepat-cepat angkat tangan gitu. Komplikasi darah tinggi apa? Sebutkan komplikasi darah tinggi. Oh, itu. Kalau bisa berdiri Bu. Namanya singkat Ibu. Apa pertama apa? Jantung. Jantung apa? Biasanya. Serangan jantung, lagi. Serangan jantung. Terus apa lagi? Gula darah. Terus apa lagi? Yang dari atas ke bawah urut. Dari sini. Dari sini apa? Komplikasinya? Mata, terus apa lagi yang di dalam ini, di sini? Pendarahan otak, stroke terus turun ke bawah, terus ginjal. Kalau ke kaki nomor nih jadinya. Gejala komplikasi. Dia nanti dikasih pucat ya. Kakinya tiba-tiba jadi kalau di kaki itu gejalanya adalah kakinya itu salah satu ya, jadi salah satu tok kanan atau kiri. Kalau salah satu tok tiba-tiba misalkan kaki kanan ya, tiba-tiba ini yang pertama adalah terasa sakit juga, suakit banget, nyut-nyutan, terus dilihat kakinya pucat, beda sama yang kiri, yang kanan yang sakit, yang kanan pucat, yang kiri biasa merah, biasa seperti itu. Coklat itu, coklat kemerahan gitu biasa. Tapi yang kanan jadi pucat ya. Terus dipegang gitu rasanya tebel, nggak kerasa. Seperti itu segera dibawa periksa. Itu takutnya ada penyebabkan pembuluh darah di kaki ya. Karena pembuluh darah itu di seluruh tubuh ya. Dia bisa menyebabkan di mana-mana ya. Tapi urutannya nanti dia kalau di otak nanti jadi stroke ya. Di mata nanti mana-mana jadi apapun. Jantung dari serangan jantung, di paru-paru juga bisa, nggak bisa. Itu nanti gejalanya biasanya dibandingkan sesak napas. Sesak napas juga, di ginjal juga bisa, di kaki nanti juga bisa. Ya mungkin sekian sedikit ngomong teknik saya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu. Ada pertanyaan silakan angkat tangan. Masih ada beberapa satu. Untuk jawaban itu sebenarnya sudah dijawab penelitian bagaimana tahu gitu ya, itu relatif sama itu di jalan mungkin lebih aman itu relatif sama. Itu adalah pertama dari asap yang dikeluarkan, karena asap itu kan polusi ya, dia mengandung kimia itu, dia kalau sampai masuk paru-paru itu dia bisa bikin iritasi jalan nafas. Padahal jalan nafas itu kan banget ya. Contohnya apa? Dengan ketika minum pesat yang sedikit, minum pesat pakai waktu terus berbeda pakai gitu. Jadi karena airnya itu masuk ke paru-paru, makanya rasanya semakin cantik. Apalagi dengan tahun-tahun seperti itu terus, dia rata-rata makin merusak di saluran nafas. Begitu kalau ada kepala-palanya, kalau sampai ke jantung potensi tinggi ya, itu dia juga ada kesamaan dengan nikotinnya, nikotin dengan tembakau, dari rokok itu dia kalau dari nikotinnya itulah yang dia kurang bagus, karena dia itu menyerang baik itu, pembuluh darah kita itu menyempit di seluruh tubuh, jadi cenderungnya akan kalau pembuluh darahnya dipaksa buat menyempit itu, ya lama-lama ya dia akan terasa. Jadi akhirnya selama sejam berapa?
pertanyaannya Nicholas. Jadi kesimpulannya adalah apakah rokok biasa, rokok tembakau dengan rokok yang kayak itu sama-sama berbahaya atau tidak ya pada dasarnya sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi monggo, tapi berkasnya sudah habis. Jadi monggo. Pertanyaannya adalah, walaupun hipertensi atau darah tinggi, apakah boleh makan kambing? Ini tergantung. Pertama dari pribadi, dari perseorangannya dari sendiri. Kalau sakit ini apa dulu ya? Apakah ada darah tinggi, atau ada gula, ada kolesterol tinggi, ada asam tinggi ya? Kalau memang ada, misalkan ada asam urat tinggi, apalagi punya sakit ginjal, ya. Orang punya sakit ginjal itu tidak boleh banyak makan protein. Ya, makanya kalau untuk orang punya tensi tinggi sudah sampai ke ginjal, aplikasinya dari kambing tidak boleh banyak-banyak. Ya, dibatasi. Ya. Karena nutrisi dari kambingnya, proteinnya itu nanti dia dikeluarkan ke ginjal. Nah, kalau ada masalah, nanti malah numpuk di tubuhnya. Makanya nanti dicek urea dan proteinnya tinggi. Ya, jadi tergantung. Tapi kalau jangan cuma punya darah tinggi, ya tidak ada komplikasi yang lain, ya itu relatif masih aman. Tapi juga dilihat olahannya seperti apa. Jadi komplain, ya, hanya kecil, ya. Sebenarnya masih boleh, cuman ya dibatasi jangan berlebih, jangan kok pengen Idul Adha terus sehari 3 kali makan daging terus, kurang cocok tidak disarankan, ya. Jadi dilihat medisnya sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Pada umumnya cuman ya harus melihat diolahnya seperti apa. Terlalu banyak garamnya, kalau kan sekarang nggak boleh. Apakah punya riwayat sakit ginjal atau tidak? Apakah pakai minyak yang banyak? Kalau minyaknya banyak juga boleh. Paham ya? Pak ada lagi pertanyaan bukan? Monggo masih bisa. Ya, jadi nanti tadi yang Bapak sudah mengajukan bertanya tadi, ini ada beberapa sidang ya, nanti masih ke depan dulu ya. Mungkin cukup sekian materi dari saya ya. Mungkin kalau ada yang kurang dalam pertanyaan ini saya mohon maaf ya. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa yang